Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bisa dengar suara Bapak? Waalaikumsalam. Bisa, Pak? Oke. Yang baru masuk baru 9 orang dengan Bapak. Kita tunggu dulu teman-teman yang lain. Sebelum perkuliahan, alangkah baiknya teman-teman untuk absensi dulu. Oke, Bapak izin share screen ya. Nah, di sini kan ada kolom absensi ya. Nah, teman-teman, sebelum kuliahan, isi dulu daftar hadirnya. Gitu. Nanti di sini akan terekam online, pengaksesan, jam berapa, hari apa yang dilakukan. Jadi absensi ini dilakukan selama jam perkuliahan, seperti itu. Nah, di sini kalau sudah absen, silakan untuk mengikuti perkuliahan sinkronus secara langsung. Nah, Bapak juga sudah ini memasukkan link pertemuan langsung. Nah, karena Bapak sudah menyiapkan akun Zoom berbayar, seperti itu supaya kita enak dalam perkuliahan. Jadi perkuliahan sepertinya untuk ke depan kita akan menggunakan aplikasi Zoom seperti itu. Nah, di sini juga sudah Bapak siapkan materi perkuliahan. Teman-teman tinggal akses saja. Seperti itu. Seperti itu, tinggal ditonton. Seperti itu. Tematik itu semua materi pelajaran di sekolah di kelas 3 semuanya dimasukkan dalam tema.
perguruan tinggi semuanya menggunakan media daring dalam jaringan atau online. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, selamat dunia akhirat. Oke, perkenalkan nama Bapak Taufikullah Dahlan, SPD, MPD. Untuk semester ini, semester genap, tahun 2020-2021 ini. Untuk beberapa pertemuan ke depan, kita akan bertemu pada mata kuliah pembelajaran tematik 3 pada program studi pendidikan guru sekolah dasar pada semester 6 ini. Oke. Untuk sistem perkuliahannya, teman-teman biasa silakan untuk mengakses e-learning epid.unpas.ac.id dengan akun dan password yang sudah diberikan, lalu mengakses mata kuliah pembelajaran tematik 3 pada kelas A, B, dan C ini. Kemudian teman-teman silakan untuk mengklik daftar hadir sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Lalu teman-teman silakan untuk mengakses materi, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Dalam 14 pertemuan ke depan, kita akan melakukan perkuliahan secara daring, apakah itu secara langsung, sinkronus, atau asinkronus, seperti itu. Untuk asinkronus, akan bentuknya tugas atau bentuk resume atau apapun. Untuk sinkronus, kita akan menggunakan aplikasi Zoom, Google Button, Jitsi, Google Meet, dan lain sesuai dengan kesepakatan. Oke, kemudian pada perkuliahan, kita akan mengadakan kuis. Kuis sebanyak 2 kali, yaitu sebelum UTS dan sudah UTS, kemudian ada tugas meresum materi pada setiap pertemuan yang sudah ditentukan. Lalu teman-teman juga akan dikelompokkan sistemnya nanti sampai UTS. Bapak yang akan mengajar, memberikan materi. Lalu untuk sudah UTS, teman-teman nanti yang akan membuat presentasi dalam bentuk video dan teknisnya nanti kita akan bahas bersama. Lalu ada UTS, ada UAS, seperti itu. Jadi penilaiannya yaitu pertama penilaian UTS, UAS, kehadiran, dan tugas seperti itu. Kelompok semuanya masuk ke tugas. Oke, Bapak izin share screen. Inilah tampilan dari e-learning FKIP Unpas AC.id pada mata kuliah pembelajaran tematik 3, kelas A, kelas B, dan kelas C. Jadi karena sekarang lagi masa pandemi COVID-19, coronavirus disease 2019, Bapak mengambil tema sekolah siswa yang ingin belajar dan sama gurunya dicek suhu dulu, seperti ini. Menggunakan masker, menggunakan face shield, dan lain-lain. Karena ini namanya tematik. Yang namanya tematik itu semua materi pembelajaran di sekolah tingkat kelas 3. Semuanya dimasukkan dalam tema, apakah tema hidup rukun, atau tema bermain di rumahku, atau atau dimasukkan dalam tema hidup sehat dalam COVID-19 ini. Ya, Bapak ambil contoh yang ini.
Oke, nanti pada setiap pertemuan, nanti ada daftar hadir kuliah, silakan teman-teman mengklik daftar hadir perkuliahan sesuai dengan jam perkuliahan yang sudah ditentukan, lalu mengasih pertemuan 1, pertemuan 2, lalu pertemuan 3, sampai kita melakukan pertemuan 14. Seperti itu, 16 semuanya UTS dengan UAS. Nah, mungkin seperti ini tampilan e-learning-nya. Nanti Bapak setting kembali untuk tampilan e-learning-nya, materinya, lalu tugasnya, refleksinya, evaluasinya, dan lain-lain. Oke. Untuk materinya, nah ini adalah rencana pembelajaran semester materi pembelajaran tematik 3 ini pada program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Sunda 2021. Pembelajaran tematik 3 ini Bapak mengajar pada kelas A, B, dan C. Oke, pendidikan guru sekolah dasar, pelajaran tematik dengan dosen Bapak sendiri, Taufikul Dahlan SPD MPD. Nah, ada ranah sikap yang harus dimiliki ketika teman-teman mempelajari mata kuliah ini. Di antaranya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius karena kita orang yang beriman yang mempercayai adanya keeksistensian Tuhan. Lalu yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Seperti itu. Karena kita makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan kerjasama dengan yang lain, yang juga beragama, bermoral, beretika, maka kita harus meningkatkan kemampuan bekerjasama, hidup rukun, mengurangi adanya gesekan dengan sama manusia, dan lebih banyak bekerja sama. Gitu. Apalagi sekarang kita sedang dihadapkan oleh masa pandemi COVID-19 pada tahun 2021 ini masih berjalan. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari pandemi tersebut. Yang ketiga, mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Betul sekali, kita berdasarkan hidup berdasarkan asas Pancasila, yang mana semua nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Rasa cinta kita terhadap tanah air sebagai bentuk pertanggungjawaban kita untuk memajukan kemerdekaan. Rasa bangga terhadap kan alam yang ada di Indonesia, sumber dayanya, karena budayanya, agama itu menjadi sebuah nilai-nilai lebih dari negara-negara lain. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Nah, sekarang kita dihadapkan oleh berbagai banyak sekali perbedaan pola pikir, bertingkah, lalu pembagian yang lain-lainnya. Itulah menjadi keragaman kita dalam bernegara, seperti itu. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Tambah lagi sekarang kita udah menginjak sampai 1 tahun lebih kepekaan terhadap kesehatan, gitu. Apakah itu berbagi sembako, membagi masker, atau kesehatan, keuangan kepada saudara, sahabat, tetangga yang memang membutuhkan dengan masa-masa yang sulit saat ini. Lalu taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Kita hidup bernegara, kita mengikuti seluruh aturan yang ditentukan oleh negara, pemerintah, seperti itu. Yang mana tujuannya emang untuk kebaikan kita semua. Apabila kita mengikuti aturan, maka aturan itu akan menjaga kita. Menginternalisasi nilai, moral, dan etika akademik
menunjukkan sikap bertanggung jawab dan pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Nah, itulah sikap yang akan perlahan kita tingkatkan, walaupun Bapak yakin teman-teman semua mempunyai sikap yang sudah baik, mari kita perbaiki kembali seperti itu. Lalu dalam pengetahuannya menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar. Kita pelan prinsip pertemuan, tiap pertemuan kita akan mempelajari prinsip dan teori pendidikan sekolah dasar. Nah, yang kita ajar adalah siswa yang mana sangat luar biasa sekali. Bagaimana mereka meniru, bagaimana mereka melihat, mendengar apa yang kita ajarkan kepada mereka, itu akan sangat terkenal di dalam kehidupan mereka. Makanya kita sebagai guru, calon guru sekolah dasar, berikanlah suri teladan yang baik. Menguasai konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik di sekolah dasar, baik perkembangan fisik, psikologi, sosial, seperti itu. Kalau ingin menjadi guru sekolah dasar yang baik, kita harus mengikuti pola pikir mereka. Jadi kalau mereka pola pikir, perkembangan fisik, psikologisnya kita mengikuti pola pikir mereka, nah, kita akan mendapatkan suatu pengalaman yang luar biasa. Menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar, media, dan sumber belajar yang inovatif sebagai guru sekolah. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, semua pembelajaran dari sekolah dasar, sekolah tinggi semuanya menggunakan media daring, dalam jaringan atau online. Tentu itu menjadi suatu tantangan bagi seorang calon guru bagaimana membuat bahan ajar media sumber yang inovatif yang masih bisa digunakan masa pandemi itu online seperti membuat website, membuat video atau apa itu membutuhkan kreativitas, kesabaran, keyakinan, keistiqomahan dan juga kebahagiaan. Menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang memecahkan permasalahan belajar di sekolah dasar. Kemudian menguasai konsep dan prinsip gerakan pramuka untuk mengembangkan karakter peserta didik di sekolah dasar. Ini teman-teman di sini juga ada yang sudah aktif di pramuka, pembentukannya luar biasa, pembentukan kepribadiannya, lalu soft skill-nya yang lain juga luar biasa. Kemudian selanjutnya dalam keterampilan umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Nah, pada dasarnya manusia mempunyai kelebihan yaitu kemampuan berpikir, yang mana kemampuan berpikir itu digunakan untuk kemaslahatan semua yang ada di dunia ini, untuk mempermudah kehidupan manusia seperti itu, dan menjadi sebuah keberkahan dalam proses berpikir. Berpikir yang ilmiah, rasional, empiris, sistematis, inovatif, mampu menyelesaikan masalah yang luar biasa yang kita hadapi selama ini. Seperti itu. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terstruktur, mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi, laporan tugas, akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data, mampu bertanggung jawab atas kepercayaan hasil belajar kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Adapun keterampilan khususnya mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar serta bertanggung jawab, mampu menerapkan konsep tentang karakteristik perkembangan peserta didik
baik perkembangan fisik, psikologi, sosial, melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran sekolah dasar, mampu menganalisis, merekonstruksi, dan memodifikasi kurikulum pendekatan, strategi, model, metode, teknik pengajar, media, sumber belajar yang inovatif sebagai guru kelas di sekolah dasar secara mandiri, mampu merancang dan melaksanakan penelitian bidang pendidikan serta ilmiah sesuai dengan etika akademik dan melakukannya dalam bentuk skripsi dan mengunggah artikel dan laman perguruan tinggi. Adapun capaian mata kuliahnya, capaian mata kuliah ini diantaranya adalah ada beberapa indikator, pedoman indikator, yaitu satu menyimpulkan perbedaan pembelajaran kognitivistik, behavioristik, sosial, humanistik, dan konstruktivistik. Lalu dua, mengkomunikasikan rangkuman landasan filosofis, psikologis, dan yuridis pembelajaran tematik, memberikan contoh penerapan prinsip pembelajaran tematik, penggalian tema, pengolahan pembelajaran, evaluasi, dan reaksi. Memberikan contoh kegiatan pembelajaran berdasarkan sintak pembelajaran tematik, mengembangkan model pembelajaran tematik berdasarkan salah satu model konseptual, apa itu model terhubung, the connected model, atau model jaring-jaring laba-laba, the webbed model atau model tematik terpadu, the integrated model, model sarang, the nested model, model penggalan, the fragmented model, model turut, the squaring model, model irisan, desain model, model galut, celupan, jaringan kerja. Yang keenam, mampu menganalisis buku guru dan buku siswa. Teman-teman minimal mengetahui ini buku guru, buku siswa apa kelebihannya, apa dalamnya, sehingga ketika teman-teman nanti mengajar sudah tidak asing lagi dengan buku guru dan buku siswa pada kurikulum 2013 ini. Membuat jaringan tema untuk pembelajaran tematik, mampu membuat jaringan tema, lalu menyusun silabus tematik berdasarkan hasil pemetaan KD indikator, lalu menyusun RPP tematik, mampu menyusun tematik, nanti kita kelompokkan, dibuat kelompok, beberapa kelompok untuk mempresentasikan materi ini, menyusun instrumen asesmen sesuai dengan metode penilaian yang diterapkan dalam RPP pembelajaran tematik yang disusun, mensimulasikan pembelajaran tematik. Tidak nanti Bapak pilih satu kelompok untuk mensimulasikan pembelajaran tematik. Adapun deskripsi mata kuliah ini, mata kuliah pembelajaran tematik ini menitik beratkan pada pembelajaran yang bermuara pada pengembangan kreativitas mahasiswa guna melahirkan ide-ide yang bersifat inovatif dalam melaksanakan pembelajaran di program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan mengacu pada berbagai referensi formal, normatif, dan menggunakan data empiris yang sesuai dengan teori-teori dan aliran-aliran pembelajaran yang mendukung pembelajaran tematik melalui kegiatan membuat jaring-jaring tema, silabus, menganalisis buku guru, buku siswa, membuat RPP, mensimulasikan, mempresentasikan, mempertahankan argumen, dan menerima saran baik dari dosen pengampu maupun dari peserta kuliah. Nah, ini semuanya ada 14 pertemuan. Nah, kita akan melakukan 14 pertemuan, 15, 16, seperti 16 sampai luas, seperti itu. Pada pertemuan pertama kita akan kemampuan yang diharapkan menjelaskan pengertian, menjelaskan tujuan, menjelaskan prinsip, menjelaskan karakteristik, menjelaskan model pembelajaran tematik, seperti itu. Pengertian pembelajaran tematik, teman-teman harus memahami apa itu pembelajaran tematik, tujuan pembelajaran tematik, prinsip-prinsip pembelajaran tematik, karakteristik pembelajaran tematik, model pembelajaran tematik. Kemudian ada pendekatan saintifik dengan jenis pembelajaran yang diimplementasikan adalah pembelajaran klasikal, pembelajaran mandiri dalam menyelesaikan tagihan, kritika report, kritika jurnal, report, rekayasa tugas, tugas-tugas rutin, proyek, dan riset mini. Lalu pengalaman belajarnya menjelaskan pengertian pembelajaran tematik, tujuan, prinsip, karakteristik, model pelajaran, indikatornya kesesuaian jawaban dengan pokok masalah, ketepatan masalah, kriterianya kebenaran jawaban tes singkat, dan ide yang muncul tepat dengan materi ajar.
Bobotnya 5%, waktunya ada 150 menit. Buku referensinya nanti kita lihat di bawah. Ini adalah buku referensinya, silakan teman-teman untuk yang pertama ada Mulyasa, pengembangan dan implementasi kurikulum 2013, Bandung, PT Remaja Usta Karya, Kusnandar, penilaian autentik berdasarkan kurikulum, Jabatan Pendidikan Nasional, belajar tematik kelas awal, Haratna, Paul, Gordon, George Bruce, Cameron, Egel, Usman, Suparno, Soso, Trianto, ataupun materi-materi yang lainnya, atau dari jurnal, dari web, silakan untuk bahas sebagai penambahan hasanah seperti itu. Lalu yang kedua, mengidentifikasikan kasih tema, menentukan tema, membuat pemetaan kompetensi dasar sesuai dengan tema, memilih tema pemetaan kompetensi dasar, jaring-jaring tematik, lalu pendekatan saintifik, memahami dengan jenis pembelajaran yang diimplementasikan, pembelajaran klasika, pembelajaran mandiri, menyelesaikan tagihan kritika, hasil lama, mampu memilih tema apa yang akan kita pelajari, mampu membuat pemetaan kompetensi dasar, menjelaskan pengertian jaring-jaring tematik, mengidentifikasi langkah-langkah pembuatan jaring-jaring tema, membuat jaring-jaring tematik, menyusun program kelas jadwal. Lalu kesesuaian jawaban dengan pokok masalah, ketepatan masalah, kebenaran jawaban tes singkat, dan ide yang muncul tepat dengan materi ajar. Pada pertemuan 3, mahasiswa dapat menyusun silabus dan pendekatan tematik. Minimal teman-teman mengetahui silabus yang akan digunakan. Seperti itu. Komponen silabus, pelajaran tematik apa saja, langkah-langkah penyusunan silabus, pembelajaran, tematik, pendekatan saintifik dengan jenis pembelajaran yang diimplementasikan, dengan klasika dan yang lainnya, mampu menyusun silabus, baik dan benar. Temuan keempat, mahasiswa menemukan permasalahan yang muncul dalam buku guru. Nanti teman-teman akan menganalisis dalam buku guru apa saja, dalam buku siswa apa saja. Mahasiswa memberikan masukan informasi revisi terkait buku guru yang dianalisis. Nanti misalkan Pak saya punya masukan di buku ini, silakan. Nanti kita akan kerja secara kelompok ya. Dalam menganalisis buku guru, nanti formatnya bukan disiapkan, seperti itu. Nah, pertemuan 5, menganalisis buku siswa, seperti itu. Permasalahan-permasalahannya, pertemuan 7 kita akan menyusun RPP, lalu menganalisis video pembelajaran, tematik, optimasi RPP, mampu memberikan penilaian terhadap penampilan pembelajaran dan RPP-nya. Seperti itu. 11, 12, 13. Nanti kita akan memilih untuk melakukan simulasi pembelajaran. Komposisi penilaiannya UAS 50%, hasil ujian 25%, tugas 15%, seperti itu kehadiran 10%. Nilainya A, B, C, D, E. Yang minim tulisan adalah C. Nah, ini presentasi makalah, nanti kita akan presentasi bagaimana organisasinya, isinya, gaya presentasinya, pemakaian bahasanya. Oke, dosen pengampunya saya sendiri, tapi kalau dahlan, kita Puan Sudi, Dr. Anda Saji Jaka Pamana, MMPD, atau PDK 1, FPI Darta, SPD, MPD. Oke, mungkin segitu gambaran mata kuliah pembelajaran tematik 3 pada semester sekarang ini. Mudah-mudahan tetap semangat dalam melakukan kuliahan secara online ini melalui e-learning Pas. Jaga kesehatan, sukses selalu. Mudah-mudahan teman-teman mendapat ilmu pada mata kuliah ini dan lulus. Terima kasih. Salam buat keluarga semua di rumah. Tetap semangat.
Halo, bagaimana kabarnya Bintang? Assalamualaikum Bintang. Waalaikumsalam, Pak. Oke, kayaknya Bintang baru beres mandi kayaknya Bintang. Iya, baru beres mandi, Pak. Tadi sempat masuk tapi keluar lagi. Jadi mandi dulu. Oke, di sini ada Akila. Assalamualaikum Akila. Waalaikumsalam, Pak. Pak, katanya saya telat Pak, setelah masuk Zoom-nya, nggak apa-apa. Tapi absen dulu ya. Sudah absen, Akila Bintang. Udah, Pak. Ya, udah, Pak. Oke, kita sekarang bertemu pada mata kuliah pembelajaran tematik 3. Gitu. Intinya, pembelajaran tematik 3 itu kita akan mempelajari seluk-beluk semua pembelajaran yang akan dilakukan di kelas 3. Apakah itu dari pengertian tematik itu sendiri, kan tematik ya. Yang dilakukan adalah tematik. Apakah itu dari pengertiannya, filsafatnya, kenapa ada tematik, itu harus paham dulu. Kedua, dari perangkat pembelajarannya, dari RPP, dari silabus, dari media pembelajaran, instrumen evaluasi, lalu dari materinya, seperti itu. Juga dari bagaimana mengaitkan berbagai materi itu ke dalam suatu tema. Nah, itu yang menjadi tantangannya. Tantangan guru sekarang adalah bagaimana mengaitkan materi dengan tema. Ada beberapa tema yang akan kita kaitkan dalam perkuliahan ini. Nah, tadi Bapak udah menjelaskan tentang ini, menampilkan video, tadi video rekaman Bapak yang Bapak buat kemarin malam. Nah, nanti udah Bapak tampilkan. Oke. Nah, inilah tampilan e-learning. Walaupun masih sederhana, belum Bapak dibuat yang lainnya. Di sini ada identitas, ada identitas perkuliahan, lalu di sini ada petunjuk, daftar hadir, seperti itu. Nah, sebelum teman-teman melakukan perkuliahan secara daring, alangkah baiknya isi daftar hadir dulu. Nah, daftar hadir ini terbuka pada jam perkuliahan yang sudah ditentukan. Jadi ini terbuka dari jam 7.00 sampai jam 09.30 waktu Indonesia Barat. Jadi mau absen awal, tengah, akhir, silahkan. Itu terbuka selama jam itu. Asal jangan melewati batas yang sudah ditentukan. Nah, nanti juga Bapak sudah menyeting daftar hadir ini selama 14 pertemuan, tidak termasuk UTS dan UAS. Jadi 14 pertemuan itu 14 pertemuan perkuliahan. Jangan sampai tidak melakukan absensi, kan ini by system. Jadi Bapak udah menyeting by system seperti itu. Jadi misalkan Pak saya masuk gitu, tapi lupa absen, nanti dilihat sistemnya ada atau tidak, seperti itu. Selanjutnya ini Bapak baru menampilkan pertemuan 1. Nah, ini, karena Bapak punya akun link Zoom berbayar, jadi ini menggunakan link Zoom berbayar Bapak. Jadi ini unlimited.
waktunya bisa digunakan. Jadi kemungkinan kita akan ke depan menggunakan Zoom seperti itu. Kemudian ini ada linknya, tinggal diklik. Kita akan melakukan sinkronus seperti itu. Ini adalah materi untuk pertemuan pertama tentang, tinggal ditonton saja seperti itu. Jadi yang Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman lihat itu tadi adalah video yang Bapak buat kemarin. Kabarnya. Di sini juga tercantum bagaimana teknis perkuliahan, Panjang umur, bagaimana pembagian materi, RPS-nya, RPP-nya, perkenalkan, lalu sistem kuliahannya semuanya tercantum di sini. Dan sudah Bapak tampilkan tadi juga seperti itu. Nah, sistemnya nanti KM-nya teh masih Miftah ya, KM-nya teh siapa KM-nya? Ada Miftah? Iya, Pak. Nah, nanti Miftah, jadi sistemnya gini, dari sekarang sampai UTS Bapak yang mengajar, seperti itu. Nanti dari UTS ke sana, teman-teman yang presentasi, jadi gantian. Jadi gantian memaparkan materi yang sudah ditentukan. Nanti Bapak cantumkan RPS-nya di sistem seperti itu. Jadi Bapak ulangi lagi, dari sekarang sampai UTS Bapak yang memberikan materi, dari UTS sampai UAS teman-teman nanti kelompokkan. Semuanya ada 7, buat aja 7 kelompok. Ya, 7 kelompok. Nanti jangan 7 kelompok, 6 kelompok. Soalnya pertemuan ke-14 Bapak ingin ada simulasi pembelajaran. Seperti itu. Nanti Bapak pilih satu kelompok untuk melakukan simulasi pembelajaran di akhir perkuliahan. Dikocok saja mana yang akan tampil seperti itu. Lalu tugas biasa aja, penilaian Bapak UTS, UAS, lalu kehadiran, lalu nanti ada tugas yang Bapak berikan pada setiap pertemuan, ada kuis 2 kali, yaitu sebelum UTS dan sesudah UTS 2 kali. Lalu nanti ada tugas resum. Jadi teman-teman nanti diminta untuk meresume materi pada setiap pertemuan. Teknisnya nanti ditulis tangan saja. Ditulis tangan, nanti upload, jangan banyak-banyak lah. Sehalaman 2 halaman aja. Jadi gitu. Sebagai catatan kalian juga, di catatan. Nanti tulis tangan, Bapak siapkan nanti di sini. Si slot penguploadan tugasnya. Ya gitu, Bapak siapkan. Nanti siapkan juga diskusi langsung di sini sebagai bahan diskusi. Ini masih sederhana. Belum Bapak setting-setting. Jadi Bapak tadi baru setting tadi subuh. Seperti itu. Untuk pertemuan 14, jadi teman-teman jangan melebihi 3 kali absen. Seperti itu. Iya, udah semester 6. Baru juga maba kemarin.
Nah, begitu untuk perkuliahannya. Oke, mungkin sedikit terbayang ya ininya materi-materinya ini. Materi-materinya kita lihat dulu, share dulu. Nah, ini adalah materinya, RPS-nya nanti Bapak cantumkan di e-learning-nya sebagai bahan bacaan. Intinya dari RPS ini, teman-teman harus mengetahui landasan, metode-metode apa yang digunakan, lalu mampu menyusun silabus, RPS, mampu menganalisis buku guru, buku siswa di kelas 3 ini, lalu menyusun RPP, membuat instrumen tes dan non-tes, lalu nanti di akhir adalah simulasi pembelajaran seperti itu. Nah, ini nanti tinggal di situ saja. Nah, mungkin segitu untuk pertemuan pertama dari Bapak buka forum tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau tanyakan? Tidak ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Ntar untuk terkait simulasi itu, Pak, cuma satu kelompok aja yang apa? Yang mempraktekannya, Pak, atau semua kelompok wajib, Pak? Nanti satu aja. Nanti 6 kelompok presentasi, tagihannya adalah makalah, video presentasinya, video materinya nanti Pak sistem di e-learning seperti itu. Nanti di pertemuan 7 kalian tentukan mau ditentukan kelompok yang tampil atau mau dipilih, dikocok. Nanti Akila buat kelompok ya, 6 kelompok Akila ya. Nanti ditentukan, nanti di pertemuan terakhir buat videonya aja, video simulasi pembelajarannya. Jadi kelompok itu konsep videonya sebagus mungkin, Bapak tidak membatasi kreativitasnya. Pokoknya berikan yang terbaik yang bisa teman-teman berikan. Seperti itu, Bapak. Seperti itu. Jadi tentukan RPP-nya, silabusnya, materinya, medianya, baju yang kalian pakai juga, baju yang siap mengajar, tekniknya mau gimana, apakah masing-masing membuat video disatukan, terserah. Bapak tidak membatasi. Pokoknya bikin Bapak terkesima melihat video itu. Nanti upload ke YouTube, itu sebagai produk kalian,
produk kalian, upload ke YouTube, nanti kasih linknya ke Bapak. Jadi ketika mata kuliah ini selesai, kalian punya jejak digital, pertama kalian punya video presentasi. Ini Bapak izin share screen ya. Video-video yang sudah kakak kelas dan teman-teman buat. Ini menjadi sebuah jejak digital. Selama YouTube masih ada, kayaknya bakal ada jejak digitalnya. Jadi share screen ya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan kepada kita hingga kita dapat berkumpul via online saat ini. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini jadi video yang sudah dibuat oleh moderator pada hari ini. kelas pada mata Adapun kuliah topik yang akan sebelumnya. kami bahas kali ini mengenai analisis Seperti buku itu. guru kelas 2 tema Dan ini 1 insya Allah akan bermanfaat Sebelumnya saya akan buat memperkenalkan anggota kelompok 8 teman-teman juga yaitu bisa nanti Rizka Rahayu, bisa Diah membuka Widya kembali Putri, Anti Siti Saadah, video dan ini dan Alvina juga bisa Oktaviani. dilihat oleh orang lain. Selanjutnya pemaparan Seperti itu. materi Sebagai analisis masyarakat buku umum. guru kelas 2 tema 1 Ini hidup sebagai rukun dari produk setiap yang dihasilkan. subtema. Adapun Selain subtema teman-teman 1 nanti hidup punya rukun di memahami rumah materi, akan dijelaskan oleh Alvina Oktaviani. sebentar. Subtema 2 hidup dijelaskan oleh Anti. Subtema 3 Nah, rukun di masyarakat akan dijelaskan oleh dia. Teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkembangan revisi. Pada buku guru kurikulum 2013, kelas 2, tema 1, instrumen penilaian terdapat Memiliki pengetahuan faktual yang berkenaan ini dengan mereka itu faktual. sedang menganalisis, Yang kedua, sedang relevansi menganalisis dengan pembelajaran. buku guru dan buku Materi siswa. yang Nanti diterapkan formatannya dalam Bapak buku guru kasihkan. sudah selaras dengan tujuan pembelajarannya. Formatannya Misalnya, apakah, misalkan dari dilihat tampilan, dari tujuan materi, pembelajaran dalam apa, subtema 1, dianalisis, kelebihan pembelajaran kekurangannya kesehatan, apa. yaitu dengan diberikannya kumpulan kubus lebih dari 100, siswa dapat menyatakan kumpulan objek dengan bilangan sampai dengan 999 dengan benar. Dan dilihat dalam buku guru telah disajikan materi tersebut. Bahkan siswa diberi dengan pendekatan sains. Setiap pembelajarannya gambar-gambar keluarga beri tentunya tetap harus menyesuaikan dengan karakteristik anak usia kelas 2 SD. Dapat dilihat dalam buku guru kelas 2 tema 1 subtema 2, materi yang disajikan dengan gambar dan teks percakapan menarik, serta keseimbangan antara gambar dan percakapan pun sudah sesuai, sehingga materi tersebut dianggap menarik bagi siswa. Selanjutnya, ketersediaan soal dan latihan. Nah, pada pembelajaran subtema 2, latihan-latihan soal pun sudah diberikan kepada siswa. Latihan soal itu bisa berfungsi untuk mengukur kemampuan siswa sampai mana sih gitu siswa tersebut sudah memahami mengenai tema 1 subtema 2. Kemudian yang ke-10 ada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Berdasarkan materi yang ada pada buku guru, maka dapat dilihat bahwa pada buku guru kelas 2, tema 2, subtema 2, Nah, mungkin begitu
gambarannya tentang presentasinya nanti sudah UTS, tapi Bapak dulu, Bapak sampai UTS, nanti teman-teman 6 pertemuan oleh kelompok, lalu 1 pertemuan nanti simulasi pembelajaran. Gitu. Nanti teknisnya, kreativitasnya Bapak tidak batasi, yang penting pertama untuk presentasi kelompok, makalah ke Bapak nanti materinya kita tentukan bersama berdasarkan RPS. Tapi intinya lebih banyak ke analisis buku. Jadi formatannya Bapak kasihkan. Terlihatnya makalah, videonya nanti presentasikan secara Zoom setiap materinya. Lalu nanti pas simulasi pembelajaran tentukan sama kelas ini siapa yang mau tampil. Gitu. Kalau ada yang mau, alhamdulillah. Kalau tidak mau, biasanya suka pada tidak mau biasanya. Tapi mudah-mudahan kelas ini mau. Nanti tentukan, kalau enggak dikocok saja. Itu siapa yang tampil. Nanti tentukan materinya, RPP-nya, silabusnya, edit videonya sebagus mungkin, karena kita akan mempublish secara umum si video ini, maka harus memberikan yang terbaik. Jadi kalau file sudah dipublish secara umum di internet, itu menjadi hal yang umum, tidak ada privasi. Seperti itu. Memang manfaatnya memang untuk banyak orang supaya bisa diakses. Seperti itu. UTS, UAS, tugas tiap pertemuan ada resume, jangan terlalu banyak, 2 halaman saja ditulis tangan, 1 halaman, 2 halaman. Nanti upload, Bapak siapkan dulu slotnya, belum Bapak setting. Terus absensi, itu by system. Mungkin segitu. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Bapak buka forum tanya jawab. Silakan. Bapak mau nanya. Bapak mau jawab segimana? Nah, jadi yang presentasi itu dibuat video, nah nanti ditampilkan lewat Zoom gitu ya Pak ya? Videonya Bapak tampilkan di YouTube teman-teman, nanti teman-teman presentasikan materinya, jelaskan ke teman-teman lain, gitu. Jadi kalau video, jadi tetap presentasi. tetap presentasi, tampilkan, itu nama diskusi. Pas presentasi intinya mah diskusi. Jadi teman-teman nanti sebelum perkuliahan minimal lah H-2 sebelum perkuliahan teman-teman sudah memberikan videonya. Jadi nanti dilihat dulu sama teman-teman yang lain, dipelajari dulu. Nanti pas presentasi kita diskusi. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa gitu? Jadi kita diskusi aja, diskusi santai aja kita mengenai materi yang sudah ditentukan, gitu ya. Jadi video itu udah masuk ke Bapak. Jadi kalau misalkan Selasa, Minggu atau Sabtu udah dikebapakan. Ya Bapak simpan dulu e-learning, nanti dipelajari dulu sama teman-teman yang lain. Nanti kita dipresentasikan, kita diskusikan. Begitu. Ya. Silakan Akila, mau nanya apa lagi? Silakan. Tapi itu nanti udah UTS. Jadi sekarang mah tenang dulu aja, perhatikan materi yang Bapak berikan, nanti udah UTS. Teman-teman nanti yang mulai sedikit sibuk gitu. Gitu ya. Jadi selama UTS paling teman-teman mengumpulkan tugas resume tiap pertemuan. Nah, tugas resumenya Bapak batasi 1 minggu. Misalkan dari tanggal sekarang Bapak 2 Februari sekarang ya. Dibatasi sampai 9 Februari saat pertemuan. Nanti buat aja resumenya tulis tangan, upload dalam bentuk PDF. Lalu udah gitu. UTS UAS-nya juga PDF. Kenapa PDF? Kalau PDF, Bapak nggak perlu download. Jadi kalau di e-learning, filenya PDF, Bapak tidak perlu download. Bapak bisa langsung melihat di e-learning dan langsung menilai. Jadi segala bentuk tugas, dalam bentuk tulisan apa, semuanya di-upload dalam bentuk PDF. Gitu. Kecuali kalau video mah kan nggak bisa di PDF kan. Gitu. Semua tugas. Jadi misalkan resume pertemuan pertama kan ada resume nih. Kalian buat resumenya, tulis tangan, identitas, foto, ubah dalam bentuk PDF, upload ke sistem. Dikasih waktu 1 minggu. Seperti itu. Itu sebagai bahan catatan aja.
Wah, benar, kalian punya catatan. Gitu. Silakan, Akila mau tanya lagi, atau yang teman-teman yang lain mau ditanya lagi, supaya nanti pas perkuliahan tidak banyak kebingungan seperti itu. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, coba Akila resume intinya gimana? Bapak mendengarkan. Gimana, Pak? Silakan simpulkan penjelasan Bapak dari awal sampai akhir, teknis perkuliahannya kayak gimana. Nanti Bapak mendengarkan. Nanti Bapak revisi kalau ada kesalahan. Iya, Pak. Jadi pertemuan sampai UTS ini diisi oleh Bapak setelah UTS diisi presentasi per kelompok. Untuk sistemnya, sistem presentasi, kelompok membuat video presentasi yang 2 hari sebelumnya sudah dikirim ke Bapak untuk di-post ke e-learning dan bisa dipelajari untuk teman-teman lainnya. Saat hari hanya presentasi itu sistemnya diskusi sama yang lain. Kalau untuk ada tiap pertemuan tugas individunya meresume materi yang diberi waktu 1 minggu dengan tulis tangan dan dibuat file PDF. Nanti dikumpulkan lewat e-learning. Mungkin itu, Pak. Oke, Izin emang gitu? menambahkan, Pak. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Mungkin nanti ada 7 kelompok yang dibagi oleh teman-teman kita, dan yang pertemuan terakhir itu ada 1 kelompok yang menganalisis tentang tema atau buku guru gitu. 6 kelompok ya, 6 kelompok. 6 kelompok, yang satunya Pak Yang satunya nanti 2 kali presentasi ongkoh gitu. Simulasi ongkoh gitu. Ya. Ya. So, silakan, ada yang mau tanyakan kembali? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, Bapak cukupkan saja sekian. Apa? Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada. Meresumnya di kertas folio atau di bebas di buku atau di mana, Pak? Pokoknya silakan, kalian punya buku apa aja. Mau di buku catatan boleh, silakan buku kalian. Intinya mah sih kalian punya catatan dan Bapak bisa melihat itu catatan kalian. Misalkan Farid punya buku biasa, buku binder, boleh di binder juga. Nanti itu tulis, jangan terlalu banyak lah, maksimal 2 halaman aja, jangan terlalu banyak. Nanti fotokan, ubah dalam bentuk PDF, lalu kasih identitas, Farid, Mita, NIM berapa, pertemuan berapa, misalnya pertemuan 1, kasih. Nanti PDF-kan upload ke e-learning. Seperti itu. Itu Farid, nggak dibatasi. Kalian punya kertas apa, gunakan aja yang itu. Yang penting kertasnya kosong aja. Gitu Farid. Terus sama itu Pak, tiap mahasiswa itu perlu punya buku tematik gitu. Tematik 3, baik buku guru atau buku siswa. Itu kan bisa di-download ya. Bisa di-download. Jadi nggak perlu yang fisik gitu, Pak.
Yang download aja yang Nggak perlu lah. Kalian mau fisik silakan, berarti beli sendiri. Gitu. Tapi udah bisa di-download itu mah, silakan. Bisa di-download. Kalau nggak salah, tematik itu ada 3 kali revisi kalau nggak salah. Jadi ada 3 buku. Berarti kalau 3 kali 2 ada 6. Ada 6 buku. Revisi pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak salah, seperti itu. Berarti kalian cari revisi yang pertama, buku yang pertama kayak gimana bentuknya. Buku guru, buku siswa. Apa bedanya tuh buku guru sama buku siswa? Nanti dianalisis. Revisi kedua, nanti apa perubahannya, bentuknya kayak gimana, apa yang berubahnya. Revisi ketiga, nanti lihat juga seperti itu. Kita analisis bersama. Mau beli silakan. Gitu, mau beli secara online atau mau apa, saya mah untuk ngirit biaya, misalkan mau filenya aja di-download silakan. Seperti yang penting teman-teman punya dan mampu memahami, menganalisis, dan sudah membaca, ya minimal lah mengetahui ini loh buku yang akan kita gunakan nanti kalau kita mengajar tematik. Intinya gitu. Gitu, Farid. Itu Pak sama apa pembuatan video itu ada batasan waktu nggak Pak buat videonya itu, satu video itu satu kelompok berapa menit itu? Minimal 20 menit ya. Kelamaan. Minimal 20 menit aja. Ya. Minimal 20 menit. Yang Bapak perhatikan itu adalah pertama materinya. Materinya harus bagus dan dikonsep dulu. Nah, yang kedua tampilannya. Nah, tampilannya buat sebagus mungkin. Bapak tidak batasi, sekreativitas. Kan masih teman-teman kelas A kan masih muda. Tentu tahu berbagai software, apa itu Camtasia, menggunakan video maker atau apa, bukan nama, buat sebagus mungkin untuk khalayak umum gitu. Minimal videonya 20 menit aja. Gitu. Dan nanti upload masing-masingnya di YouTube. Jadi ke Bapak bukan filenya, tapi linknya. Gitu. Jadi yang dikasihkan ke Bapak bukan file videonya, kebayang. Kalau file videonya, misalkan videonya 1 giga, ngirimnya lewat apa? Lewat email bisa. Jadi kalian upload dulu, kalian buka channel YouTube, upload dulu, nanti linknya ke Bapak kan, gitu. Ya. Jadi yang ke Bapak kan hanya link YouTube-nya saja. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada. Farid cukup, Farid Miftah? Cukup, Pak. Cukup. Yang lainnya, ada yang mau tanyakan tidak? Kita sapa, ada siapa aja di sini? Ada Abdul Fajar, ada Aden Nindi, ada Anissa Apriliana, Anissa Aisyatun, Anisha Dwi Kusuma, Anissa Oktavia, Akila, ada Arum, ada Asep Tendi, ada Bintang, ada Cekil, ada Cica, ada Dera, Dewi, Eva, ada Farid, ada Fatia, ada Pika, ada Firdaus, ada Herda Mayanti, ada Indri, ada Ipa, ada Karlina, ada Lilis, ada Luciana, ada Octavia, ada Osa. Osa teh yang orang itu teh ya, orang Palembang kalau nggak salah ya. Bapak melihat di Facebook aja, Osa aktif di Facebook ya. Ada Pratama, ada Putri, Rata Bila Bagi, ada Restu, ada Risa, ada Rian, ada Sapana, Sandy, Sera, Silpa, Sahdan, Tasya, Tiopani, Tri, Widya, Yasmin, Yuyun, Cekil, udah tadi ya. Gitu mungkin. Cukup segitu untuk pertemuan pertama. Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, berarti kita nanti langsung ke ini. Untuk ini ya, untuk apa? Untuk pertemuan sinkronus, kita nggak tiap pertemuan sinkronus ya. Untuk sampai UTS, gitu. Untuk UTS ke sana kita sinkronus, kan mau presentasi.
dengan Bapak, paling Bapak mah gini aja sampai UTS. Nanti Bapak buat konten kayak tadi. Paling Bapak mah 1, genap saja Bapak mah ya. Genap, ganjil. 1, 2, kalian lihat video aja. Nanti Bapak siapkan videonya, video materinya. 2, nggak perlu sinkronus, biar menghemat kuota kalian juga. 3, sinkronus. 4, asinkronus. 5, sinkronus. 6, tidak sinkronus. Berarti hanya 1, 3, 5 ya. Yang sinkronus lewat Zoom ya. Sisanya yang genap 2, 4, kalian lihat aja videonya. Dan tiap pertemuannya Bapak siapkan videonya insya Allah. Mudah-mudahan Bapak istiqomah, Bapak siapkan videonya kayak gini nih. Videonya kayak tadi. Mana tadi? Nah, videonya seperti ini. Kalian tinggal tonton saja. Nanti tiap pertemuan Bapak insya Allah buat videonya insya Allah. Nanti di bawah Bapak siapkan tool untuk tugas resume. Tugas resume, diskusi, kalau ada yang mau tanyakan nanti Bapak buatkan di bawahnya. Nanti Bapak kasih tahu ke Miftah atau ke Akila atau ke Bintang kalau sudah selesai si tool itu settingannya. Gitu ya. Silakan ada yang mau tanyakan lagi sebelum Bapak tutup. Bisa dipahami? Oke, kalau ada pertanyaan, Bapak ingin berfoto bersama semuanya. Harus on feed semua, Pak. Videonya aktifkan. Bapak ingin foto bersama. Gitu, videonya aktifkan. Silakan buka. Itu 5 detik, silakan dibuka. Arum, Tri, Dewi, Indri, Tasya, buka. Anisha, Dewi, Anissa, Apriliana, Sapana, Sandy, Ratabila, Syahdan, Luciana, Pika. Buka videonya. Lalu Dera. Firdaus, gelap banget Firdaus. Lagi di mana? Yasmin. Bentar Pak, agak jelek Pak kameranya Pak. Restu, Silva, Risa, buka. Bapak kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Bapak, di sini ada 2 layar ya. Bapak screenshot dulu layar yang pertama. 1, 2, 3. Oke, Bapak screenshot layar yang kedua. 1, 2, 3. Yang kedua, kasih jempolnya biar kita dapat nilai bagus semester ini. Angkat jempolnya 2, silakan. Nah, biar semangat. Angkat jempolnya. Ke atas kan, gitu. Siap. Screen ke 1, 1, 2, 3. Untuk screen kedua, angkat jempolnya. 1, 2, 3. Oke, Bapak cukupkan sekian untuk pertemuan pertama, pembelajaran tematik. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak untuk bayar SPP. Berarti kalian tinggal 6, 7, 8, 3 semester lagi. Berarti hitungan Bapak kalian bisa wisuda 2021. Insya Allah. Tetap semangat.
Mudah-mudahan lebih Amin. kelancaran semester ini. Salam buat keluarga di rumah semuanya. Bapak pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Bapak tutup Zoom-nya ya. Mm-mm. Warahmatullahi wabarakatuh.